setengah badan di pantai gitu guys. Lalu orang Jepang itu, tentara-tentara Jepang itu menembaki mereka dengan senapan mesin secara brutal. Hingga warna air yang ada di pantai itu berubah jadi merah darah guys. Kejam banget tuh Jepang. Halo guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan di judul dan di thumbnail, aku mau bawain cerita tentang SS Vinterbroek. Itu salah satu pembantaian yang sangat brutal yang terjadi di Pulau Bangka, apalagi di Bangka Barat kan. Jadi aku bawain cerita ini buat kalian yang balas baca. Sebenarnya ini bisa kalian temuin di website, di Google, itu kalian ketik aja SS Vinterbroek, itu keluar semua. Apa yang kalian butuhkan itu ada. Terus juga ada beberapa buku yang membahas tentang sejarah ini. Jadi di sini aku bawain cerita ini karena aku mau cerita buat kalian yang malas baca. Jadi yang malas baca, ayo nonton aja video ini sampai selesai. Oke, aku akan bahas sekilasnya dulu. Jadi SS Vinterbroek ini apa sih? SS Vinterbroek ini merupakan kapal terakhir yang meninggalkan Singapura pada saat Perang Dunia Kedua. Itu tepatnya pada tanggal 12 Februari 1942. Kapal SS Vinterbroek membawa ratusan penumpang yang hendak menuju ke Batavia. Dalam perjalanannya, kapal itu mengalami akhir yang tragis, digempur oleh pesawat pengeboman Jepang di Selat Bangka. Nggak cuma dibom guys, namun juga ada yang selamat dari kapal itu. Mereka bersusah payah nanti menuju ke daratan kan. Mereka bersusah payah, terus mereka dikumpulin di pantai. Terus mereka ditembak secara massal hingga air pantai itu berubah menjadi warna merah karena darah mereka. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Itu sekilas tentang kapal. SS Vinterbroek adalah kapal uap buatan Skotlandia. Kapal itu dinamai dengan nama Raja Ketiga Raja Sarawak, Sir Charles Vinterbroek. Kapal itu dirancang oleh arsitek angkatan laut F.G. Ritchie OBE dari perusahaan Ritchie dan Bissett di Singapura. Lalu perusahaan Rematch dan Ferguson dari Leith, daerah pelabuhan Edinburgh, yang membuat kapal dan menyelesaikannya pada tahun 1928, tepatnya bulan Februari nih guys. Kapal ini dibikin sangat mewah ya pada saat itu karena kapal itu memiliki kabin-kabin di geladak paling atas yang mampu menampung 44 penumpang kelas 1 dan sebuah bar yang sangat luas untuk makan malam. Selain itu juga di geladak yang teduh terdapat beberapa kabin mewah. Boleh dikatakan bahwa Vinterbroek dapat menampung setidaknya 50 penumpang kelas 1 di bagian dek bawahnya kan. Furniturnya dari kayu mahoni, joknya dilapisi dengan kulit kan. Terus juga ada bar yang mewah. Belum juga ada tempat itu untuk hiburan kayak bermain tenis segala macam itu guys. Dan gak lupa juga SS Vinterbroek ini dapat membawa sekoci, rakit, dan pelampung untuk 650 orang dan bisa mengangkut setidaknya 200 penumpang guys. Jadi kita sekarang masuk nih ke cerita dari kapal pesiar menjadi kapal angkatan laut. Pada tanggal 10 November 1927, istri Charles Vinterbroek yang bernama Rani Sylvia meluncurkan Vinterbroek secara resmi di Leith, utara kota Edinburgh, Skotlandia. Kapal itu berlayar dari Leith menuju Singapura pada tanggal 17 April 1928. SS Vinterbroek memulai pelayanannya sebagai kapal pesiar kerajaan Sarawak. Kapal uap buatan Skotlandia itu juga berfungsi sebagai kapal dagang yang berlayar antara Singapura dan Kuching. Kuching itu nama tempat guys. Di bawah bendera perusahaan kapal uap Sarawak, kapal itu biasanya membawa sekitar 12 penumpang aja ya guys. Ingat nih, 12 penumpang selain 47 krunya. Nanti ini pas kejadian kapal ini melarikan diri dari Singapura itu, yang masuk ke kapal lebih dari 12 penumpang dan 47 kru, itu lebih berkali-kali lipat guys. Jadi saksiin aja. Kita masuk ke awal Perang Pasifik. SS Vinterbroek dianggap sebagai kapal pedagang yang dipersenjatai sebagai kapal kegunaan militer saat diambil alih oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Kapal dicat dengan warna abu-abu dan dipersenjatai dengan meriam 4 inci di depan, meriam Lewis di buritan. Sejak saat itu ia dikenal dengan kapal HMS Vinterbroek. Sekarang kita masuk ke bagian kapal SS Vinterbroek meninggalkan Singapura. Jadi pada bulan Desember 1941, Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua itu mulai mendekat ke Asia Tenggara. Jepang menyerbu Malaysia dan mulai masuk ke wilayah Singapura. Pada tanggal 8 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Pulau Singapura dan evakuasi besar-besaran itu dilakukan guys. Karena situasi Singapura saat itu udah mulai sangat genting.
Lalu guys, pada malam tanggal 12 Februari 1942, 2 hari sebelum jatuhnya Singapura ke tangan Jepang, HMS Vinnerbrook merupakan salah satu kapal terakhir yang meninggalkan Singapura dengan membawa pengungsi untuk meninggalkan Singapura. Meskipun biasanya kapal itu hanya membawa 12 penumpang dan 47 kru yang aku bilang di awal tadi, Vinnerbrook berlayar ke selatan dengan 181 penumpang. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Di antara penumpang terdapat 65 perawat Australia terakhir yang berada di Singapura. Namun guys, laporan ini tentang penumpangnya itu berbeda-beda guys. Ada yang mengatakan, seperti di laporan-laporan lain, mengatakan jumlah penumpang berbeda-beda yang berada di dalam kapal. Situs navalhistory.net mengatakan terdapat 47 kru dan 181 penumpang, 125 orang menghilang. Hal ini menunjukkan setidaknya terdapat 228 orang yang ada di kapal tersebut kan guys. Lalu juga ada nih laporan dari Mayor William Alaston Tebut, seorang staf perwira perwakilan intelijen Australia yang ikut menumpang. Beliau mengatakan bahwa setidaknya ada Letnan R.E. Borton di atas kapal ditambah 50 kru termasuk kru meriam. Dia juga memperkirakan jumlah penumpang pada saat itu setidaknya sebanyak 200 orang penumpang termasuk lelaki, perempuan, dan anak-anak Indo-Eropa. Hal ini menandakan kalau ditambah sama kru itu kan setidaknya 250 orang guys ada di dalam itu. Juga ada di dalam catatan sejarah yang berjudul Di Pantai Raji yang ditulis oleh Ian W. Shaw. Di bukunya menyatakan terdapat 65 orang perawat Angkatan Darat Australia, sekitar 150 warga sipil dan militer serta 40 kru dengan total setidaknya 255. Dan guys, ini juga ada laporan dari Vivian Balwinken di situs Angelpro atau angelpro.com. Dia mengatakan bahwa setidaknya terdapat 265 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang ketakutan, ditambah 65 perawat Angkatan Darat Australia. Dan dia memperkirakan setidaknya 330 penumpang ada dalam kapal tersebut. Guys, nanti Suster Vivian Balwinken ini termasuk orang yang selamat ya di tragedi itu, karena nanti juga ada nih cerita yang menarik oleh beliau. Jadi guys, untuk penumpang sendiri itu nggak bisa diketahui secara pasti karena menurut beberapa keterangan saksi hidup ataupun catatan sejarah itu juga mengatakan berbeda-beda guys yang ada di kapal ini. Guys, penyebab dari perbedaannya jumlah penumpang itu bukan enggak tanpa alasan guys. Itu karena catatan dan ingatan yang berbeda terhadap jumlah para penumpang. Kapal menggambarkan situasi yang sangat kacau di pelabuhan Singapura pada hari-hari terakhir sebelum Singapura diserahkan kepada pihak Jepang. Nih ya guys, kenyataannya itu pada tanggal 12 sampai 13 Februari 1942 itu, ratusan perempuan dan anak-anak, bayi, laki-laki sipil dan petugas saling menekan dan mendorong dengan penuh sesak serta memaksa dan juga mengancam agar bisa naik ke kapal terakhir yang akan meninggalkan Singapura. Tepatnya guys, setelah pukul 5 sore waktu setempat pada tanggal 12 Februari 1942, para penumpang naik ke kapal kecil itu, kapal SS Vinnerbrook tersebut maksudnya. Kapal itu akhirnya berlayar dalam kegelapan. Hari itu menjadi pemandangan yang tidak terlupakan. Api besar membakar seluruh wilayah Singapura. Api besar itu membakar seluruh bagian depan Singapura dan kepulan asap hitam tebal menyelimuti pulau itu. Dalam kegelapan yang semakin kelam, kapten tanpa sadar mengarahkan kapal ke ladang ranjau. Lalu guys, pada keesokan harinya, tanggal 13 Februari, itu berkabut dan panas. Laut tenang dan kapten tahu bahwa merupakan hal yang sangat bodoh kalau dia mencoba untuk melakukan pelarian dalam kondisi itu. Jadi dia berencana nih untuk menyembunyikan kapal SS Vinnerbrook ke pelabuhan pulau kecil dan malam itu menyelinap menuju kebebasan. Keesokan harinya sekitar jam 11 pagi, beberapa pesawat menuju ke arah kapal. Air laut masih tenang, masih tentram ketika bom pertama mulai jatuh. Guys, ketika kapten sadar kalau pesawat itu udah menukik kan, mau melemparkan bom ke kapal, kapten ngelakuin apa guys? Dia zigzag bawain kapalnya. Kapal dalam keadaan penuh itu SS Vinnerbrook berlayar dengan kecepatan penuh, melakukan zigzag di laut untuk menghindari bom yang jatuh.
Bom jatuh tepat di sisi kapal guys, tapi enggak mengenai kapal sama sekali. Jadi bomnya jatuh ke laut dan memancurkan air yang tinggi guys ke kapal. Sampai ke sisi-sisi jendela kapal itu terasa. Dikatakannya guys, sekitar 27 bom itu dijatuhkan untuk meruntuhkan, untuk menenggelamkan kapal. Satu bom tepatnya jatuh di corong Vinnerbroek yang meledakkan dan menghancurkan kamar mesin. Bom lain, bom kedua menghancurkan anjungan kapal, dan bom ketiga menghancurkan dek depan. Lalu guys, nggak butuh waktu lama, cukup sekitar 15 menit aja nih untuk menenggelamkan kapal SS Vinnerbroek yang memang udah keadaannya nggak bisa dijalankan lagi. Mesin udah mati, air udah masuk ke dalam kapal. Menyadari hal itu, si kapten pun memerintahkan nih untuk menurunkan sekoci dan digunakan untuk orang-orang agar selamat dari kapal. Lalu segera meninggalkan kapal guys. Dan ya, kapal udah tenggelam, orang di dalam sekoci penuh sesak, ada yang mengambang-ngambang di lautan, hanya berpegangan dengan puing-puing, ataupun kayu, ataupun apapun yang agar mereka bisa mengambang di lautan guys, nggak tenggelam. Guys, kekejaman Jepang nggak sampai itu aja. Setelah kapal itu tenggelam, pesawat Jepang itu kembali lagi guys. Dia kembali dan menembaki orang-orang yang mengambang di lautan. Makin banyak korban yang mengambang di lautan pada saat itu. Jepang pun mengabaikan tangisan orang yang memohon belas kasihan. Mereka nggak peduli guys, karena pada saat SS Vinnerbroek itu berlayar di daerah situ, itu bertepatan dengan invasi Jepang ke Pulau Bangka guys. Padahal di Bangka pada saat itu udah ada Belanda. Mereka mau ngerebutin, mereka barbar. Lalu ya guys, korban yang selamat dari tembakan Jepang dan bom Jepang di pantai itu berusaha lah ya untuk berpegangan kepada puing-puing, berusaha untuk menaiki sekoci yang masih bisa dinaiki. Ada juga yang berusaha berenang itu guys untuk bisa sampai ke daratan. Lalu tibalah mereka di Pantai Raji, di sekitaran Pantai Raji ya guys. Ini aku akan bacain ulang secara singkat aja. Pokoknya pada hari Kamis tanggal 12 Februari 1942 itu pada pukul 8 malam waktu setempat itu SS Vinnerbroek meninggalkan Singapura. Lalu pada hari Sabtunya 14 Februari 1942 itu tepat pukul 1 siang waktu setempat, pesawat-pesawat Jepang mulai mengelilingi kapal dan berusaha untuk menenggelamkan kapal guys. Lalu pada pukul 1.40 waktu setempat siang, kapal mulai tenggelam secara penuh guys. Di sini aku akan bacain kesaksian dari orang yang selamat dari peristiwa itu. Aku nggak bacain semuanya karena banyak guys. Kalian bisa baca sendiri kalau kalian penasaran. Ada bukunya, ada di websitenya juga. Bisa kalian temuin di website Google maksudnya. Aku bacain yang pertama dari Vivian Balwinkel, itu suster yang selamat dari tragedi itu. Beliau mengatakan, mengingat saat kapal mulai karam dan segera para penumpang ketakutan mendengar suara air yang tumpah, Vinnerbroek akan tenggelam dan kapten memberi perintah untuk meninggalkan kapal. Suster Vivian membantu merawat para korban dan akhirnya mengungsi dari kapal dan menuruni sekoci tangga tali. Dia bisa mencapai ke darat dengan menggantung di sisi salah satu kapal sekoci. Menggantung aja guys, dia nggak masuk ke sekoci itu. Meskipun sekoci penuh sesak, mereka bisa mencapai Pulau Bangka pada sore hari. Rombongan yang selamat pertama termaksud Matron Drummond, salah satu perawat senior, telah menyalakan api di pantai, dan api inilah yang bertindak sebagai suar bagi yang lainnya yang mungkin masih selamat dan berada di dalam air. Lalu guys, selama 18 jam berikutnya, sekelompok korban yang kelelahan mendarat di pantai akhirnya, di mana kelompok itu menjadi membengkak dan mencapai ratusan orang. Pada pagi hari itu sekitar 60 pria, wanita, dan anak-anak dan 22 perawat Australia berkumpul bersama. Keesokan paginya diputuskan bahwa para wanita dan anak-anak harus menemui Jepang. Mereka menyerahkan diri kepada Jepang untuk meminta belas kasihan. Lalu ya guys, yang tersisa di pantai tersebut itu menyisakan laki-laki dan beberapa perawat. Beberapa jam setelahnya datanglah tentara Jepang ke pantai itu. Guys, aku pernah denger nih ya beberapa cerita dari orang-orang bahwa waktu pembantaian tragis di Pantai Raji itu diceritakan seperti ini. Mereka yang tersisa, laki-laki dan beberapa perawat itu disuruh pergi ke sisi pantai. Kaki mereka itu kayak setengah badan di pantai gitu guys. Lalu orang Jepang itu, tentara-tentara Jepang itu menembaki mereka dengan senapang mesin secara brutal. Hingga warna air yang ada di pantai itu berubah jadi merah darah guys. Kejam banget tuh Jepang.
Pokoknya aku gedek banget sama masa Jepang, walaupun kita dijajah beratus-ratus tahun sama Belanda, tapi aku paling gedek itu di masa Jepang. Sebenarnya gedek semua, cuman Jepang ini waktu dia datang ke Bangka juga, aku udah cerita di video sebelumnya kalau gara-gara Jepang itu hampir bangkrut perusahaan timah di Pulau Bangka. Lalu guys, kita masuk ke cerita mengenang Vinnerbroek. Untuk memperingati ratusan orang yang meninggal yang menumpang di SS Vinnerbroek di perairan sekitar Pulau Bangka dan di daratannya, sebuah monumen peringatan dibangun oleh pemerintah Australia di depan mercusuar Tanjung Kalian. Suster Vivian Balwinkel adalah satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian dan menjadi tahanan perang, guys. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1993, Suster Vivian Balwinkel dan rekan-rekan sesama tawanan perang menghadiri peringatan ke pulau itu lagi. Maksudnya mereka pada tanggal tadi itu kembali lagi ke Pulau Bangka untuk memperingati hari itu dan mengenang mereka yang telah pergi. Kemudian menyusul pada tahun 2018 pada bulan Februari, sebuah tugu juga dibangun di dekat lokasi Pantai Raji, tempat mereka yang ditembak-tembak itu, guys. Jadi cukup di sini ceritanya, udah aku ceritain dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam aku bercerita. Terus juga kalau kalian yang mau berita lengkapnya, mau sejarah lengkapnya itu kalian bisa lihat di website. Kalian ketik aja SS Vinnerbroek seperti yang aku katakan di awal tadi. Itu bakalan keluar guys secara lengkapnya, bahkan ada bentuk PDF-nya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini silahkan tekan tombol like. Yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang bisa bermanfaat dan juga menghibur, aku harap ya. Oke, see you di next video. Dadah!